mau surprisein gue lah intinya. Biar gue bangun udah ada tuh mobil. Gue nya kagak pulang malam itu. Order kan lama tuh ya. Order lama dari Jepang kan, gue udah nungguin. Pas datang salah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di acara Warisan, Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini sangat spesial karena banyak banget yang ngomong, Mas, ajak wawancara Mas Dipo dong. Nah ini gue. Banyak ya? Banyak Mas. Halo Mas Dipo, udah sehat ya mampir Mas? ke garasi. Oh, kita yang terima kasih banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dipo nih. Ya, Siap, di sela-sela kesibukan Mas Dipo sekarang nih, ya kan? Banyak gabutnya gue. Pas lagi ngeliat kemarin di acara Lebaran Cruise, Ya. si Mona Lisa kita pun di BTW itu Lebaran seru Cruise. banget ke acara ya. Udah Alhamdulillah. lama ya, gue nggak ngumpul-ngumpul, pas ngumpul rame banget kayak gitu ya. Lumayan kaget juga tuh, selama itu. Kita juga kan kadang-kadang kemarin tuh yang tahun kemarin Mas, di Plaza Senayan, itu kita sempat kecotan sendiri jadinya. Karena kita mikir kan Lebaran Cruise yang datang 150 kali ya, gitu 200 udahlah kita bikin Plaza Senayan aja lah, gitu. Ternyata keramaian. 700 Mas. Waduh. Parkir luar full, P1, P2, P3 kusut Mas. Ya Gitu nggak? deh. Lihat ke bawah, antriannya masih sampai depan. Waduh. Ternyata nggak sampai situ, sampai Mulia Mas antriannya. Waduh. Ini mau dibawa Gue nggak ikut tuh waktu Iya, itu. mau dibawa Lagi kemana nggak bisa ya, gua. gitu. Terus, jadi itu startnya, finishnya menuju ke Range Market. Itu udah rame banget Mas di PS. Kita telepon dong teman kita ini Range Market. Chaos Range juga Market di sana. keadaannya gimana? Full. Lah, gimana? Saya dari PS mau dibawa kemana ini? Ya kan? Akhirnya antriannya, akhirnya kita tetap bawa ke sana, tapi beberapa kloter jalannya karena udah rame banget. Ada beberapa juga yang stay di PS. Akhirnya Range Market sampai ditutup karena saking penuhnya. Itu gua hampir nggak bisa masuk Mas. Jadi gua masuk Range Market, nggak bisa Pak, tutup Pak. Penuh. Saya udah ada parkiran di dalam. Mohon dong Pak, saya mau, karena nih ada saya mau ketemu orang di dalam gitu. Nggak bisa Pak, tutup. Tolong Pak, tolong. Akhirnya masuk satu. Itu parkirannya ruko Range Market kesana full, PIM 1 juga akhirnya orang pada lewat jembatan penyeberangan itu menuju ke sana. Dia sih antusiasnya teman-teman, terima kasih Gue banget. kaget loh kemarin tuh pas datang. Gue datang awal kepagian. Nah, gue kan orang jauh ya. Gue tinggalnya lumayan jauh nih. Biasanya kalau orang yang tinggalnya lumayan jauh, dia selalu datang duluan. Iya, biar lebih cepat nyampenya. Ya. Karena nggak enak kalau telat kan. Nah udah nih, sampai masih gue doang. Karena jam 7 gue datang. Oh jam 7 pagi banget sih, ya bener pagi banget. Pas jam 8, rame nih, rame banget. Gue malah gara-gara gue awalnya salah parkir tuh. Gue nggak tahu di depan Holy Wings. Holy Wings ya? Gue parkir di ruko yang mana gitu. Oh yang sebelah sana. Malah ya. gue pas datang jadi nggak dapat parkir. Maksudnya nggak dapat parkir yang pas gitu ya. Pada minggir dikit. Akhirnya ngetel ya. Iya. Karena di situ posisi menentukan prestasi. Oh iya. Karena udah pernah nyetel duluan tuh pada kan. Siapa yang datang pagi kelihatan. Iya. Jadi pas datang ke sana, pagi itu Mas tuh datang jam 9 nyampe sana pas sama rombongan masuk. Langsung tuh gerak masuk. Ini cepat juga nih sampai parkiran itu keisi full. Iya, cepat deh. Dan informasi dari pihak Holy Wings-nya itu 200 mobil di situ. Yang kayak gini, 200 udah full nih. Ini gimana urusannya? Akhirnya geser ke samping. Iya, sampai ke Sampai ruko-ruko samping tuh. Jadi terima kasih banget nih Mas Dipo juga sama Mas Ziko kemarin gue udah datang, buat yang datang kemarin juga makasih banget. Nah, sebelum kita terusin ceritanya sama Mas Dipo, kita mau minta support dulu ke teman-teman semua dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kalau nggak ada teman-teman semua, kita nggak bakal bisa nih bikin seperti ini, wawancara kamu seperti Mas Dipo ya. Mantap. Sama terima kasih juga buat Kolepa nih yang udah support kita kopi. Nah buat teman-teman yang penasaran Kolepa itu ada di mana? Kolepa itu ada di Jombang Raya nomor 44. Ada Instagramnya juga di sini. Terus yang menarik di sana itu ada selain kopi ada mini golfnya juga. Gitu. Jadi teman-teman bisa
minum kopi sambil main mini golf. Ya? Yoi, soalnya kayak buat teman-teman yang punya anak kecil juga, di situ tuh ada mini golfnya nggak begitu gede mas ya, banyak gitu. Jadi anak kecil lu bisa main gitu. Menarik juga ya? Iya menarik, karena ya jadi hiburannya lah gitu. Ya, kapan-kapan gue mampir deh. Boleh, boleh mas, boleh ditunggu gitu. Oke teman-teman, buat yang teman-teman yang penasaran langsung aja cek tempatnya dan langsung jalan ke sana gitu. Nah sekarang kita mulai nih mas nih. Oke, siap. Kita mau ngobrol sama S15-nya Mas Dipo. Oh, ya, Mona Lisa. Mona Lisa, betul. Mas, kalau boleh tahu nih, itu mobil tahun berapa, Mas? Jadi itu mobil tahun 2000. Yang uniknya mungkin gue jarang cerita ke penonton gue juga. Itu satu dari 3 mobil yang ATPM. Oh ya? Jadi ini yang ATPM. Oh ini ATPM nih, cuma ada 3 di sini? Cuma ada 3. Jadi zaman dulu tuh ceritanya, gue nggak sengaja ketemu mantan sales yang zaman dulu jualin Silvia gitu. Gue ngobrol, ternyata zaman dulu tuh nggak laku nih mobil. Price-nya atau apanya? Karena terlalu mahal. Oke. Jadi dipindahin dari showroom 1 ke showroom 1, nggak laku juga. Pokoknya lama untuk bisa akhirnya 3-3 kejual. Padahal cuma 3 nih? Ada cuma 3. Mereka tes pasar. Cuma 3 dulu nih masukin? 3 dulu masukin. Ternyata nggak cocok pasar sini. Cuma 3? Aja gini, kenapa cuma 3 nggak laku ya? Jadi nggak masuk. Ada EU yang lain yang masukin. Iya. Jadi yang ATPM 3, yang EU ada beberapa gitu ya. Udah banyak sih yang EU masuk. Nah udah, zaman dulu kan mobil itu mungkin kalau misalnya, mungkin kenapa di sini populasinya dikit juga karena rada, gue rasa tuh rada mirip sama kalau kita beli Z3 zaman dulu. Kita nambah nggak terlalu jauh lah ya sama Z3. Jadi terus mindset orang Indonesia mungkin ngelihat mobil Jepang sports car mending mobil Eropa. Betul. Lagi-lagi ya kan. Kalau lihat lambangnya bisa buat kondangan nih. Iya benar kan. Cabriolet lagi. Yo, kan, benar. Ya udah akhirnya gue rasa itu salah satu penyebab si Silvia ini nggak laku zaman dulu. Lakunya sekarang. Lakunya sekarang dicari-cari malah. Dicari-cari ya kan? Karena emang populasi dikit, terus populer kan dia di drifting. Dan gue dapetin itu di tahun 2015. 2015 mobil ini. Jadi gue dulu udah punya S14. Punya S14, gue mau beli S15 nih. Tapi gue harus jual S14 gue dulu. Enggak. Waktu itu di tahun segitu nggak kayak sekarang kali ya, lu jual mobil yang kayak gitu langsung ada yang mau gitu. Iya. Kita harus cari orang yang ngerti, yang benar-benar mau, biar harganya pas, biar harganya cocok. Jadi gue nggak kejual-jual nih. Iya, S14-nya. Karena gue nggak bisa beli S15. Tapi S15 ini udah ada nih? Lu udah lihat nih? Oh, udah lihat. Gue udah bilang ke si yang jual, jangan dijual ke orang lain dulu. Ini gue nungguin sih. Nggak taunya kakak gue si Bimo sama bokap gue nih ngubungin si penjual tanpa sepengetahuan gue. Dia mereka mau ngasih surprise gue ulang tahun. Ulang tahun dibeliin dulu ternyata. Dibeliin dulu terus udah di set nah di sini. Biar gue pulang nih ngeliat kan. Indah batu indah. Mau surprisein gue lah intinya. Biar gue bangun udah ada tuh mobil. Gue aja kagak pulang malam itu. Malah kok bangunnya di tempat lain ya? Berarti ngeliatnya yang lain ya berarti kalau bangun tempat lain ya? Teleponin sama nyokap gue, marah-marah nyokap gue. Apa sih marah-marah banget gini gue mikirnya. Ya udah kita makan aja, cari makan. Kamu ulang tahun kan kita makan-makan. Ya udah makan-makan di suatu tempat. Pas gue keluar udah di set tuh. Jadi dipindahin nih? Ada yang dipindahin dari rumah ke restorannya dong? Ke restorannya. Gue kira, wah anjir ketemu nih sama si penjualnya. Tapi pas gue lihat ada kue ulang tahun dikapesin. Indah, bener indah. Oh iya gue ulang tahun gitu. Enggak. Gue ingat. Terus langsung gue, ya di situ terharu banget karena Silvia, bokap nyokap tuh, terus abang gue Bimo. Ziko dulu masih terbilang kecil ya. 2015 dia masih SMP kayaknya. Masih kecil, jadi mereka bokap nyokap sama abang gue Bimo itu tahu banget kalau gue pengen banget Silvia S15. Beli S14 pun dulu gara-gara nyari S15 nggak nemu. Oh makanya lu beli S14. Makanya dulu beli S14. Lalu akhirnya S14 nya gue jual ke orang Bandung waktu itu. Udah lah gue ngerawat satu Silvia aja gitu. Si S15 ini emang yang kepengenan lu. Emang kepengenan gue. Dan dulu tuh banyak
ininya, banyak ibaratnya itu mobil ternyata punya orang Indonesia tapi pindah keluar nih orang. Pindah ke luar negeri. Mobilnya dititipin ke temennya untuk dijual. Nah, jadi lama tuh nggak keurus. Jadi ibaratnya mobil yang ada banyak problem karena jarang dipakai gitu. Iya. Abis itu gue jadi banyak ibaratnya tuh ngebenerin problem-problem yang kecil yang rusak gitu. Di situ salah satu yang mulai ngebentuk gue jadi kayaknya DIY itu seru gitu. Karena di mobil itu juga gue banyak DIY. Malah yang ngajarin lo DIY itu? Di mobil. Karena sebelumnya kan gue orangnya bengkel banget gitu ya. Iya. Bawa mobil ke bengkel, bawa mobil balap, udah. Gue cuma paling datang ke bengkel, ngeliat. Supervisi doang. Cabut. Nah, tapi di mobil ini yang pertama kali gue suka ngotak-ngatik mobil itu sendiri. Karena salah satu mobil impian lu juga. Iya. Ya kan? Dan gue dapetinnya tuh dengan satu momen yang spesial banget menurut gue. Gitu. Jadi harus lu lakukan secara spesial juga mobilnya. Iya gitu. Tuh teman-teman. 2017 tuh. 2015. 2015 bener ya. Jadi mobil itu nggak cuman, kalau gue sih percaya itu mobil itu nggak cuman barang yang nganterin lu benda mati ya, bukan benda mati. Iya sih, bukan benda mati. Kayak ada, kalau gue juga nganggep gitu tuh, kayak apapun ya, bukan hanya mobil menurut gue, sesuatu barang hobi. Iya. Sesuatu barang hobi tuh ada sentimental value sendiri gitu kan. Betul sekali. Makanya tuh yang cerita yang kayak gini nih yang menarik buat gue. Itu. Mas, ini kan ngomongin masalah salah satu mobil impian lo. Yep. Ya kan? Yang lo akhirnya dapetinnya dengan special moment juga nih. Gitu. Terus kan tujuannya lo bangun ini pertama itu untuk apa? Jadi gue pertama kali gue suka Silvia itu gara-gara tahun 2005 atau 2006, gue masih SD tuh dulu, nonton Fast and Furious Tokyo Drift. Nah, di situ ada satu mobil yang benar-benar menarik perhatian gue banget, si Silvia S15 ini. Ya walaupun awalnya dapetnya S14 dulu, ya gue syukurin, gue rapihin S14-nya pelan-pelan gitu, walaupun belum jadi banget. Akhirnya kita dapat S15 ini gitu. Nah, itu apa ya? Tujuan gue awalnya, gue pengen bikin S15 ini yang driftable, tapi buat daily juga enak gitu. Jadi benar-benar bisa dipakai harian juga. Tapi kalau ada kompetisi, ayo. Nggak harus kompetisi sih. Misalnya mau ngedrift sekali-sekali, ada event apa gitu ya, ada drift show apa gitu. Ayo gitu. Nah akhirnya pelan-pelan. Waktu itu pakai mesin standarnya SR20 DET itu gue pasangin LSD, terus gue pasangin kalau di drifting tuh ada drift button tuh yang tinggal ditarik rem tangannya dilepas jatuh sendiri langsung. Nggak ngunci kayak rem tangan biasa. Gitu-gitulah yang minor-minor gue pakai drifting beberapa kali di garasi gua. Di garasi ya driftingnya? Di jalan nyobain tapi jangan bilang-bilang. Iya, agak bahaya juga jadinya. Nah udah, terus gua ganti body kitnya waktu itu, body Vertex. Iya, masih putih polos. Putih polos, putih polos. Sebenarnya emang gua pengennya putih polos aja. Putih polos tuh, gue dulu ngefans banget juga pas tahun 2010 ya, itu sama Nobuteru Taniguchi. Nobuteru Taniguchi dia punya S15, ya orang mungkin kalau ngeliat S15-nya nih langsung, wah Dipo ngejiplak nih. Kayak gitu plak. Mirip banget emang yang gue buat sama dia sih. Karena emang gue terinspirasi banget gitu. Body kitnya, terus remnya juga gue jadinya ujung-ujungnya beli BBK yang sama dia gitu. Terus mesinnya sama-sama masih SR20D, cuma dia udah lebih udah stroke up gitu-gitu. Dan ya gue suka aja gitu ngeliat tuh mobil dan gue pengen buat kayak gitu. Awalnya tuh tujuan gue itu. Nah tapi di satu titik tuh gue lupa tahun berapa ya, itu gue ngalamin kerusakan sensor temperatur. Jadi tuh mobil panas, overheat tanpa gue tahu. Iya, karena sensor temperaturnya ini nggak ngasih tahu lu kalau lagi overheat nih. Lagi overheat. Nah, akhirnya jebol tuh mesin. Karena overheat ini, karena terlalu panas ya. Terlalu panas. Akhirnya gue bangun mesin baru nih. Bangun mesin baru yang jebol ini ya gue simpen aja. Pas dihitung-hitung kalau ngebenerin yang jebol lebih mahal daripada bangun mesin baru.
bukan bangun mesin baru sih, nge-refresh mesin baru yang masih fresh gitu. Iya. Masih lebih murah gitu. Kebetulan mesin barunya itu mesin mobil Zico yang merah. Dia kan engine swap, standarnya ada nih nganggur. Iya, pindahin nih. Udah gue pindahin, ya refresh dikit, ganti metal, ganti ring piston dan lain-lain. Udah naik nih, lagi Ryan mau ikut acara elit tahun 2019 dong itu berarti ya. Minus berapa? Minus. Hari H mau loading. Yang bawa Zico. Iya. Yang bawa Zico. Jadi waktu itu gue nitip, karena dia kuliah di sana kan, Cik bawain aja mobil gue sekalian ke sana gitu. Mobil dia kan di towing soalnya. Ya udah, dibawa mobil ke sana, dipakai ke kampus dulu paginya sama dia. Pas mau balik ke kosannya, gue udah nungguin di kosannya dia. Oke. Ya kejadian lah, kecelakaan. Gue sedih banget sih itu, karena gue udah di tempat eventnya, parkirannya udah disiapin buat Mas Dipo. Abis itu pas gue lihat ramean tuh, di Instagram rame banget kan. Astaga, ini beneran nih. Terus gue mau ngubungin, antar dulu mungkin masih itu deh. Akhirnya datang kan? Iya, gue tetap datang. Ya hari pertama datang ya? Loadingnya sama Zico. Nah, gue tetap datang sih. Walaupun rada sedih. Iya sedih, gue makanya nggak nanya terlalu banyak masalah itu, karena gue tahu maksudnya kalau kita buat yang kita yang hobi ya, yang mobil itu salah satu ada nilai plusnya yang bukan hanya kendaraan, tuh rasanya gimana gitu. Di situ tuh gue kayak gue sebel banget, gue sedih banget. Terus sebenarnya ya, gue awalnya nggak mau datang karena gue tahu nih datang pasti gue cerita mulu nih masalah ini nih. Karena ada banyak orang yang nanya, kenapa mas gitu. Iya. Akhirnya gue datang benar, cerita mulu gue. Tapi ada untungnya, gue jadi kayak udah biasa aja pas gue datang loh. Karena jadi udahlah ya, udah gue lewatin sama ownernya gue udah damai, dia mau ganti semua kerusakannya. Dan udah akhirnya diganti sih semua kerusakannya. Gue juga terima kasih sama orang tuanya yang nabrak sih. Dia benar-benar mau kooperatif dan lain-lain gitu. Nah udah, cuma waktu itu sebenarnya kerusakannya kosmetik. Lampu pecah, terus body kit depan, sama bumper depan sama fender sama kap mesin. Pokoknya yang depan deh tuh, karena bagian depan dari depan tuh. Sama bagian kiri. Iya. Kiri juga. Kiri apa kanan? Iya kiri. Kayak side skirt, terus apa? Fender belakang. Kan fender belakang gua tuh fiber. Iya. Kan kayak tambahan gitu buat bodinya kan emang dari Fatlex. Iya. Nah, cuma fender belakang sama side skirt masih bisa dibenerin lah. Jadi yang dari baru tuh fender depan bumper sama kap mesin. Iya. Sama lampu tuh ya mas ya. Sama lampu kebetulan ada yang jual second, ya udah beli second aja lah gitu. Udah order kan lama tuh ya. Order lama dari Jepang kan, gue udah nungguin. Pas datang salah. Jadi Vertex tuh ada beberapa tipe ya. Yang gue order ini Vertex Edge. Nah, yang datang Vertex Lang namanya. Beda, nggak ngeplok deh intinya. Ngulang nih jadinya kan. Kesalahan yang ada di Jepang, kesalahan yang ngirim. Kesalahan yang ngirim nih. Ordernya udah benar. Udah benar. Ya akhirnya butuh waktu lagi dia ngirim, dan karena kendala pandemi, akhirnya tuh dari order pertama kali sampai datang itu sekitar 9 bulan. Karena harus balikin, saat yang dibalikin tuh lahir tuh ya udah ya 9 bulan ya. Udah mulai mau nyusuin. Dan mobil gue ini sebenarnya nggak apa-apa secara mesin ya. Jalan aja, gue panasin juga gitu. Nah, tapi gara-gara kekosongan yang berbulan-bulan ini, ini bikin gue jadi punya ide nih. Gue bangun aja mesin ini. Gue bangun, kebetulan temen jual RB26, copotan dari R32. Nah, langsung nginget ke cerita gue di 2006 itu yang gue nonton film Tokyo Drift. Mobilnya itu pakai mesin RB26. Bener-bener nih, gue mikir dijadiin ya. Ini kayak jalannya nih. Yaudah deh. Gue beli dulu nih mesinnya kan. Walaupun gue belum tahu nih gimana cara engine swap ini mesin ke mobil ini. Ternyata nggak terlalu sulit karena banyak parts-parts yang bisa
kayak apa ya, engine mounting segala macam itu bisa pakai punya Sekiro gitu. Oh ya? Ternyata plug, langsung plug ke RB, ke mesinnya, ke mobilnya. Di sasisnya Silvia untuk mesin RB? Enak juga ya? Yang baru custom mungkin ya gearbox mounting, ya, gitu. Ya perintilannya mesti custom. Nggak begitu banyak lah. Nggak begitu banyak. Dan ternyata customnya juga nggak terlalu banyak. Cuma emang posisi itu engine bay nggak didesain buat si mesin itu. Jadi makan banyak tempat. Si dimensi dari mesinnya ya? Mesinnya kan gede ya. Akhirnya radiator mesti yang masuk ke kolong-kolong gitu. Jadi rapi sih sebenarnya ya. Jadi tak-tak jadinya. Jadi tak-tak gitu ya. Walaupun nggak tak banget tapi oke lah gitu. Pelan-pelan gue juga jadi belajar tuh karena gue pas di situ gue mikir gue dikit lama nih sampainya. Sekalian aja gue ngerjain sendiri semua, sekalian gue bikin konten gitu. Keren. Akhirnya gue kerjain semua di lift gue ini. Kalau gue ngelihat konten-konten Garasi lift itu, ya benar sih. Gue juga, masih gini mas, gue sangat appreciate lo supaya DIY karena udah semakin sedikit orang yang DIY. Nah, gue pengen nge-encourage orang-orang sih. Bener. Kalau DIY itu nggak apa ya, nggak sesulit itu. Banyak banget tutorial di YouTube sekarang bisa kita lihat. Gue setiap mau ngelakuin satu hal aja tuh, gue researchnya tuh video YouTube banyak banget gue tonton biar gue nggak salah gitu kan. Tapi itu sangat-sangat ngebantu banget. Dan dengan alat sebenarnya kalau di garasi lift kelihatannya emang gimana gitu alat ada lift segala macam. Cuma sebenarnya nggak harus punya alat yang selengkap ini untuk bisa lu DIY sendiri di rumah nih. Di rumah gitu. Iya benar tuh teman-teman. Tapi kalau gue permasalahan gue nih mas nih, kalau gue lagi bongkar sesuatu, bongkar nih mas, dari normal nih mas bongkar. Pas pasang, udah kepasang semua, kok baut ketinggalan 3 nih, ini baut mana? Itu gue juga. Gue nggak ini kenapa bautnya kelebihan, mana yang nggak gue baut ya? Gue juga sering. Rontok di tengah jalan. Itu weight reduction. Oh iya? Iya kan? Kadang-kadang terus gini, ini baut yang mana nggak gue pasang ya? Ya, gue pernah beberapa kali juga kayak gitu. Asal bukan kaki-kaki, aman. Iya. Tapi ya itulah, maksudnya kan orang juga sekolah buat belajar. Bener nggak sih mas? Benar. Ya kalau lo nggak belajar ya nggak bakal bisa-bisa. Iya nggak sih? Harus melewati tahap itu dulu. Nggak ada orang yang bongkar sendiri langsung expert gitu tuh kayaknya nggak ada, kecuali ada basicnya, ada backgroundnya gitu. Kalau enggak sih kayaknya mau nyoba, dan kalau nyoba di mobil sendiri. Tapi ya gini teman-teman ya, kalau nyoba-nyoba mungkin ke mobil hobi teman-teman. Jangan teman-teman bongkar mobil harian. Teman-teman sendiri abis itu nggak bisa dipakai, jadi kecot. Naik busway abis itu. Jadi maksudnya kayak mobil hobi lah, mobil hobi ya, yang memang tadi kan konteksnya untuk nungguin body kit yang lama. Bener ya mas ya? Mas punya waktu yang agak luang untuk ngoprek sendiri kayak gitu. Itu benar sih, itu seru sebenarnya. Seru banget. Dan gue kan basicnya nggak ada otomotif ya. Iya. Jadi gue pure belajar otodidak di situ. Dan ujung-ujungnya pas tuh mobil udah jadi, kayak gue tahu banget seluk-beluk di mobil nih. Kalau ada problem atau apa, gue tahu nih. Ini nih. Karena lu udah ngejalanin sendiri. Bahkan kayak semua kabel gue tahu posisinya kemana. Kalau misalnya lepas, semua selang gue tahu posisinya kemana. Karena kan kita yang ngedesain sendiri ya saat itu. Jadinya pas gue bawa nih mobil keluar kota, tenang gitu. Karena gue tahu nih kalau ada problem nih, gue bakal bisa nanggulanginnya. Problem lah pas gue bawa ke Bali. Jadi problem. Mana tuh? Bali waktu itu. Tapi keren, sampai Bali. Jadi itu mobil pas udah jadi udah RB26, itu gue pakai lebih jauh daripada pas SR malahan. Ini udah body kit udah nyampe nih. Udah jadi lah. Udah jadi. Ini mobil udah jadi, mesin udah jadi, udah dyno. Cuma waktu itu gue sengaja gue wrap putih. Gue wrap putih buat gue keluar kota gitu. Waktu itu gue mau ke dulu tiba-tiba ditantang sama bokap gue ke Palembang yuk naik mobil, tapi kamu bawa mobil kamu yang baru jadi. Terus berangkat gue bilang, jalan lah kita ke Palembang. Oh bareng sama bokap nih? Bareng bokap pakai mobil dia yang Airsus. Nyetel deh. Iya, asik. Aman, bolak-balik aman. Nah, udah nih gue pede nih. Ke Palembang tuh pertama? Palembang. Trip pertama ke Palembang. Nah, aku pede nih, Palembang kan. Ya udah, ke Bali deh. Kebetulan waktu itu ada satu brand yang mau nge-support kita untuk bikin satu video lah. Kita ke Bali,
Menarik banget nih. Gue jalan sampai di dekat Probolinggo tuh masih di dalam tol ya. Mungkin 50 kilo lagi keluar tol terakhir tuh. Iya. Funbelt, water pump sama alternator putus. Gue kan harus judeng nih. Ya udah, gue nekat, gue jalan sendiri. Oke. Mobil videografer tinggal pelabuhan, orangnya pada ke Jawa ngambil SNK-nya. Ya Allah, jauh juga.